menarik. Meskipun kecil, kita harus kontribusi. Dengan momen Hari Koperasi yang ke-76, saya sedikit lepas dari tema tadi itu. Jadi soal kontribusi masyarakat kita terhadap pembangunan koperasi, Pak. Bagaimana kalau masyarakat akan paham dengan koperasi sebagai pilar ketiga kalau tidak ada pembangunan atau pendidikan terhadap generasi muda terhadap koperasi? Jadi mungkin ini sebagai usulan saya, karena kebetulan saya informasikan, Pak, saya sudah hampir lebih dari 6 tahun saya mengajarkan koperasi kepada SMK, kepada anak didik SMK. Jelas saya sangat merasa berat karena sebelum saya ajarkan materi koperasi, saya bertanya tentang apa sih seputar koperasi yang kalian ketahui. Ternyata mereka nol, Pak. Sehingga sepanjang seiring berjalan waktu saya berkesimpulan, Pak, jangankan generasi muda, wong yang sudah jadi pejabat pun banyak yang tidak tahu tentang koperasi. Bahkan presiden pun belum tentu paham dengan koperasi itu kan, secara teknis itu kan. Ini artinya apa gini? Ini kan diskusi ya, Pak. Jadi kami usul, Pak, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Kementerian Koperasi untuk kalau bisa koperasi itu dimasukkan ke kurikulum pendidikan, Pak. Karena gini, tidak ada keadilan di sini. Katanya koperasi sebagai pilar ketiga setelah BUMN, swasta, dan koperasi. Mereka itu dalam bidang ekonomis semua ada mata kuliahnya, semua ada mata ilmunya. Tetapi tentang koperasi jarang sekali, itu hanya muatan lokal, Pak. Di tingkat SMK atau SMA itu lokal, artinya itu sunnah. Tetapi kita dituntut untuk koperasi mengimbangi tentang adanya kapitalisme dan lain-lain gitu kan. Gimana bisa kalau masyarakat juga tidak paham dengan koperasi? Sehingga adilnya kalau dimasukkan dalam kurikulum, sehingga virus-virus perkoperasian itu akan merambat di hati masyarakat, sehingga suatu saat nanti minat kepada koperasi lebih tinggi. Itu, Pak. Jadi intinya ini momen koperasi, kita mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan ada kurikulum pendidikan koperasi. Itu ya, Pak. Ini masukan. Terus kembali kepada tema tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Nasrul, saya tergelitik pada pengawasan ini. Meskipun kita intinya silaturahim, ini bicara pengawas. Jadi sekarang ke pengawas totalnya berapa? Yang kemarin sudah ditetapkan sekitar 1.000 sekian gitu ya? Kurang lebih 1.000 lah. Lebih 1.000. Angkanya 20, 30, ya. 30 Pak saya. Ditambah dengan tadi jabatan yang fungsional didudukan dari pengawas jadi berapa? Enggak, itu semuanya udah total. Oh, semuanya. Sudah. Jadi intinya seluruh Indonesia ada segitu. Iya. Oh, ya. Oke. Itu artinya sudah real ya. Ya, saya bisa nanti angkarin ya, Pak. Ya. Ya, masih lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Saya lihat dulu datanya. Ya. Terus tadi kendala di anggaran ya, Pak. Emang benar menjadi lembaga tingkat B Kementerian Koperasi, tetapi yang diurus tetap banyak. Tetapi kemarin kan waktu beberapa yang lalu katanya DPR memberi respon anggaran menjadi 3 triliun, Pak, terhadap Kementerian Koperasi. Ini kan berarti sudah didukung oleh Dewan untuk membangun perkoperasian. Mungkin dalam ini termasuk UKM-nya ya. Nah, itu realisasinya sudah seperti apa, Pak? Itu yang kedua ya. Oh ya udah, dua aja deh. Terima kasih Pak Moderator. Pak Damar Ulan atau asli namanya itu nama gaul? Nama gaul, Pak. Nama gelap dia pakai medsos. Nama pentas. Ya, tentang kurikulum ini bukan isu baru ya. Iya. Isu yang sudah lama kita
termasuk tokoh-tokoh di kementerian yang lama, tokoh-tokoh dulu, bagaimana ini supaya masuk kurikulum. Tapi memang sulit, ya, saat ini belum. Tapi kita berupaya tentu. Ini juga dari Kementerian PMK juga kan mendorong juga ya bahwa salah satu agenda kita dengan PMK itu bagaimana ini masuk kurikulum, Pak. Ini nanti kita sampaikan lagi bahwa dari Polwakop juga menyuarakan ini, tapi tolong juga disampaikan di forum kami kan ada forum dengan PMK dari Kementerian apa ya? Budaya. Bukan yang di Muhajir itu loh Pak, kemanusiaan itu loh. Ya. Pemberdayaan manusia, koordinator ya. Di situ juga dibahas bagaimana koperasi ini benar-benar menjadi ini masuk dalam kurikulum Pak. Kalau tidak memang pembelajarannya juga hanya parsial, bermuatan lokal. Sehingga pemahaman koperasi itu menurut satu ahli kemarin saya dapat Pak, menurut penelitian seorang dokter profesor, sekarang dia udah profesor, mungkin namanya nggak perlu disebutin, dia melakukan penelitian. Ternyata di masyarakat sendiri digerakkan ada sampai belasan itu tentang pemahaman perkoperasiannya Pak, penerapannya di lapangan. Jadi ada sampai ada 9 mazhab gitu ya. Belum terstandar gitu. Menurut seperti ini begini pelaksanaannya, baru di sini seperti. Sehingga ini memang perlu. Kalau masuk kurikulum tentu kita sama. Semua ketika bicara tentang di sana penafsirannya, di sini juga sama. Jangan nanti beda-beda gitu ya. Penafsiran di Indramayu sama di sini beda gitu ya. Nah, ini kita harapkan, setuju Pak. Ini kita dorong nanti, salah satu nanti mungkin dari catatan kita di sini bahwa memang kita harapkan koperasi itu masuk dalam kurikulum nasional, bukan kurikulum daerah ya. Karena kalau daerah dibilang Jogja sudah punya SMEA Pak, saya SMK koperasi ada, tapi daerah lain nggak punya gitu ya. Jogja itu punya SMK koperasi. Gitu. Nah di Kalimantan Barat juga dulu Wapres kita Hamjahas alumni dari D3 Akademi Koperasi di Kalimantan gitu ya. Nah ini memang perlu karena kalau kita cinta koperasi ini memang harus Pak, dari awal kita harus tanamkan gitu ya, bagaimana ekonomi kekeluargaan, ekonomi koperasi ini, ekonomi gotong royong ini bisa bukan sekedar jargon, bukan sekedar lip service, tapi benar-benar ini bisa kita wujudkan sebagai salah satu pilar ekonomi di Republik ini yang kita cinta ini. Tentang tadi dukungan dewan, ini sifatnya politis Pak, saya tidak bisa mengomentari. Karena saya mantan biro perencanaan, udah paham Pak saya. 3 miliar di sana, emang di lapangan Banteng ada uang 3 triliun. Pertanyaannya kan di situ. Kalau diusulkan itu boleh saja, tapi oleh di lapangan Banteng belinya dari mana kan begitu. Tapi intinya kalau yang saya tangkap mungkin ini off record aja ya. Ini memang ada satu kendala saya melihat ya, mungkin sama kita pendapatnya itu. Karena kementerian itu secara undang-undang kementerian lembaga dia di leveling itu atau grade C gitu ya, hanya fungsinya koordinator dan kebijakan, koordinasi dan kebijakan gitu ya, sehingga memang lemah kita untuk melakukan ini, untuk berjuang gitu ya. Kenapa? Tadi itu kendalanya gitu ya. Beda sekali ketika dulu kita masih fungsinya termasuk teknis. Waktu zamannya Ali Marwan Hanan ya, dia lapang dalam kubur ya, udah almarhum gitu ya. Anggaran kementerian kan besar Pak. 1,3 itu. Enggak sampai 1,7 dulu ya triliun ya Pak Isne. Iya. Enggak, waktu tahun awal waktu pembangunan Smesco tuh masih 1,3. Iya, seperti itu Bapak kan ngikutin juga gitu. Tapi kesini nyaris tak terdengarkan gitu ya. Ya apalagi Panther udah hilang kan. Nyaris tak terdengar. Nah ini agak mulai bangkit sedikit, tapi sebenarnya nggak bangkit Pak. Itu kalau kita lihat dari ini penyesuaian lah gitu ya, nggak naik sebenarnya Pak. Kalau kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya, nggak naik. Tapi alhamdulillah sudah ada. Kalau saya yang 3 triliun itu ya boleh aja kita catat. Jauh Pak ya. Kalau tidak sesuaikan dengan inflasi yang tahun kemarin nggak sampai kan itu. Ya tentang itu Pak Damarwulan,
Ya ini kita catat Pak untuk masukan. Saya kalau rapat-rapat dengan PMK juga, sebenarnya di PMK itu kita selalu undang Pak ekonomi PDI Perjuangan. Si apa namanya itu? Aduh, sering TV juga itu dia tuh. Hari Budi Mantap. Hari Budi Mantap, saya sampaikan ke dia. Saya bangga dengan abang sebilang pemikiran tentang ekonomi koperasi gitu ya. Tapi ya tolong juga diperjuangkan ini ada namanya pemahaman ini masuk secara masif, dipahami juga sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kita, para ahli juga memahami sepotong-sepotong nggak utuh kita memahami koperasi ini. Kita tidak masuk dalam mengalir dalam darah kita, itu beda Pak. Orang yang cinta koperasi dengan yang cinta koperasi tidak, itu beda Pak. Sangat dilihat perbedaannya. Sama dengan kalau istilahnya yang mendarah daging dia dalam koperasi, biarpun nggak menjabat dia cinta koperasi Pak. Bukan karena ada jabatan dia di situ dia mengurus koperasi, enggak. Tapi ketika tidak juga dia akan mencintai ini koperasi karena ada mengalir ideologi itu dalam tubuhnya gitu ya. Bagaimana ekonomi ini ekonomi yang kita bangun, ekonomi gotong royong ini gitu ya. Kalau saya sering sampaikan, kalau mau kaya sendiri ya bisa. Apakah enak kaya sendiri kan saya selalu? Nggak enak Pak, kaya sendiri di kampung juga nggak enak. Dirasain orang, jangan-jangan Fireto Yulia dia gitu ya, atau pesugihan kali gitu. Tapi kalau yang kita bicara kebersamaan gitu ya, ada kenikmatan kalau itu kita sama-sama di kampung itu merasakan susah sama-sama misalkan kita membangun ekonomi secara bersama-sama, sehingga makanya saya bilang itu koperasi itu berkembang itu adalah di komunitas. Coba bapak-bapak dari Purwaku coba lakukan suatu kajian penelitian. Koperasi itu adalah berkembang di komunitas. Coba lihat dari sejarahnya bagaimana komunitasnya itu di Purwokerto itu Raden Uryatmojo gitu ya. Bagaimana sekarang itu komunitas CU Pak. Bagaimana peran gereja di situ. Kita ke NTT di sana ada itu pintu air Hormat Pancur Kasih gitu ya. Kalau Balo tadi Toraja, Kelingkumang di Kalimantan gitu. Itu semua itu ada intervensi, ada gerakan dari gereja Pak, sehingga besar gitu. Kenapa? Ada ketokohan di situ, sehingga apa yang disampaikan pastoral mereka ikut gitu ya. Di Sumatera Barat pernah kita lakukan waktu saya sebagai Kabid Syariah di situ bersama di 50 kota itu sempat berkembang di sana. Bagaimana namanya koperasi itu BMT, satu negara satu BMT. Sekarang kepala dinasnya itu menjadi kepala dinas provinsi sekarang. Dulu dia di kabupaten bukan di kepala dinas, tapi dia dari apa namanya itu dari kepala bidang ekonomi lah dia atau dia ada di penasihat di kantor wali kota gitu. Itu disampaikan Pak, tunggu berkembang. Karena ada intervensi juga 300 juta dulu diberikan kepada satu BMT. Tapi hukumannya juga hukuman sosialnya tinggi Bapak. Kalau orang macet Pak, 3 kali udah ditagih nggak diumumkan setiap Jumat di masjid. Sehingga NPL-nya nol, rendah. Karena diumumkan kalau macet gitu. itu ya salah satu itu di 50 kota waktu itu, tapi dia pindah mulai lagi hilang gitu ya program itu gitu. Nah ini seperti itu. Mungkin itu Pak Apresi. Terima kasih Pak Nasrun atas penjelasannya. Terjawab ya? Oke, tadi soal kurikulum kita akan dorong bersama-sama untuk dimasukkan dalam perkoperasian akan didorong masuk dalam kurikulum pendidikan nasional ya. Bukan daerah tapi ya. Terus kemudian soal tidak salah di RUU itu kita dorong, tapi saya nggak ngikutin konsepnya. Tapi salah satu dia pendidikan perkoperasian itu di situ kurikulum Pak. Iya. Baik. Ada yang mau ditambahkan Pak Wisnu soal kurikulum perkoperasian? Pak Edi. Iya Pak. Penting. Kalau diskusi, izin Pak Nasrul ya. Kita diskusi Pak. Siap. Menarik tadi Pak Nasrul sudah menyampaikan dari sisi konteks kurikulum formal ya, pendidikan formal gitu ya Pak ya. Kalau saya mungkin menambahkan, mestinya pendidikan perkoperasian itu dari internal koperasi itu juga harus kuat. Gitu. Yang terjadi selama ini menurut saya gitu ya, sepengetahuan saya gitu, justru banyak yang koperasi-koperasi yang tidak menginginkan anggotanya untuk pintar atau memahami tentang roh koperasi itu sendiri gitu kan. Sehingga demokratisasinya dalam RAT itu menjadi terbatas. Gitu ya Pak.
itulah berbedanya. Pernah saya nanya waktu itu ke salah satu praktisi atau pakar koperasi gitu. Kenapa justru koperasi itu maju di negara-negara besar di negara-negara yang sudah maju gitu. Padahal harusnya koperasi dengan semangat gotong royong dan lain sebagainya itu adalah yang kayak Indonesia yang mengklaim kekeluargaan gotong royong yang tinggi harusnya malah maju kan. Tapi justru di negara-negara yang sudah maju yang secara individualistik harusnya di sana malah lebih dominan. Tapi justru banyak maju di sana. Misalkan Jepang lah. Kebetulan saya udah agak lama pernah ke sana belajar koperasi pertanian di sana gitu. Salah satunya karena apa? Karena pendidikan koperasi yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggotanya itu berjalan dengan baik. Demokratisasinya berjalan. Nah, ini yang mungkin perlu juga tadi setelah Pak Nasron menyampaikan terkait dengan pendidikan atau kurikulum formal yang memang perlu juga masuk di bangku sekolah. Jangan lupakan juga ada kurikulum di internal koperasi. Karena setahu saya kan ada dari SHU itu, dari keuntungan koperasi itu harusnya dialokasikan untuk pendidikan perkoperasian untuk anggota. Jadi kalau menurut saya kalau nanti itu jadi salah satu poin usulan kita juga, salah satunya memperkuat itu. Bagaimana pengawasan kita, misalnya benar nggak sih anggaran pendidikan di internal koperasi digunakan untuk membina atau memberdayakan atau meningkatkan pemahaman dan kapasitas dari anggota koperasi itu sendiri. Karena itu tadi banyak yang kelas koperasi anggota nggak tahu malah enak nih pengurusnya. Jadi RAT hanya sekedar mensahkan laporan dari pengurus dan pengawas. Nah ini yang perlu sama-sama kita juga dorong bagaimana kurikulum di internal koperasi itu atau implementasi dari pendidikan koperasi itu tidak hanya bertumpu pada anggaran atau bertumpu pada skema pemerintah, intervensi pemerintah, namun juga dari kesadaran dari internal koperasi itu sendiri. Mungkin itu sedikit masukan kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Isu kurikulum perkoperasian kita sudahi. Berikut, kalau memang masih ada pertanyaan, silakan sampaikan.